Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di channel Dimensi Waktu. Nah, kali ini adalah video penjelasan untuk materi kita dalam pertemuan keempat dan juga kelima. Nah, sesuai dengan janji saya minggu lalu bahwa dua materi ini akan dibahas dalam satu pertemuan karena itu sangat berhubungan. Nah, jadi untuk membahasnya memang harus satu kali sesi. Nah, oke. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam video ini, diantaranya adalah ini, dan juga ini. Nah, oke, yang pertama kita akan bahas tentang dominasi politik dan eksploitasi ekonomi Belanda di Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya, di minggu lalu itu kita membahas tentang kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Nah, itu juga sedikit disinggung tentang bagaimana Belanda menguasai Indonesia secara keseluruhan, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan segala macamnya. Nah, itu masuk ke dalam bentuk eksploitasi oleh Belanda terhadap Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu, terutama itu di bagian ekonomi. Dominasi politik Belanda di Indonesia itu bisa kita lihat dari mulai tahun masuknya Belanda ke Indonesia itu kapan. Nah, sebetulnya Belanda itu udah ada di Indonesia itu sejak abad 16, sejak masa VOC. Tapi itu tidak terhitung sebagai masa penjajahan. Kenapa? Karena itu masih berbentuk kongsi dagang gitu ya, walaupun sifatnya sudah memonopoli atau menguasai gitu, dan punya hak istimewa dan segala macamnya, sudah seperti penjajahan, tapi tidak bisa dikatakan itu penjajahan. Makanya pernyataan 350 tahun dijajah itu sudah dibantah gitu, dibantah oleh berbagai ahli, terutama oleh ahli sejarawan Belanda yang bernama J.J. Racing gitu. Dalam bukunya itu dijelaskan tentang itu gitu, bahwa tidak benar bahwa Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun gitu. Karena mulai dari abad 16 itu hingga tahun 1779 jatuhnya VOC itu masih tidak terbilang masa penjajahan, tetapi kongsi dagang itu ya, walaupun yang dirasakan oleh rakyat Indonesia adalah monopoli perdagangan. Pada tahun 1800-an baru dikatakan itu masa penjajahan Belanda di Indonesia, karena pada tahun itulah dimulai masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Cerita atau sejarah yang menjelaskan tentang Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun itu sebetulnya sudah dibantah. Dibantah dalam artian bukan ke arah negatifnya, tapi lebih kepada bahwa itu hanyalah sebuah cerita atau kalimat yang disampaikan oleh pemimpin Indonesia kala itu untuk membakar semangat perjuangan gitu. Artinya bukan kebohongan publik yang memang berbau negatif, tapi lebih kepada perjuangan dan rasa patriotisme gitu. Nah, mulai dari sinilah, dari tahun 1800-an inilah hingga 1900-an mulai redupnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, itu tuh banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia yang mempengaruhi segala aspek kehidupan di Indonesia, terutama itu di bidang ekonomi. Makanya dikatakan masa pemerintahan Hindia Belanda itu adalah eksploitasi ekonomi, karena memang gitu tujuan utama itu adalah mengeksploitasi segala isi bumi atau kekayaan alam Indonesia, yang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan uang untuk mengisi kas negara induk atau Belanda itu, yang pada saat itu Belanda juga lagi chaos ya dalam segi keuangannya. Nah, jadi untuk mengatasi itu Indonesia adalah tambang, seperti itulah kira-kira. Kita lihat dari segi ekonomi terlebih dahulu, karena di sini adalah membahas tentang eksploitasi ekonomi. Nah, Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah. Nah, kalau bukan kaya karena rempah-rempah, mungkin Belanda nggak bakal melakukan pelayaran dan ekspedisi jalur rempah nggak sampai ke Indonesia. Nah, jadi karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa itu terlihat ada potensi oleh Belanda gitu, terutama itu adalah yang ketika itu laku di pasar internasional itu seperti kopi, cengkeh, lada, dan segala macamnya, itu banyak gitu. Pokoknya semua yang berbau rempah-rempah Indonesia itu punya gitu loh, apalagi buah pala gitu, banyak gitu. Nah, itu menjadi incaran oleh orang Belanda gitu. Nah, dilihatlah, oh Indonesia ini subur dan Indonesia ini punya potensi untuk segala macamnya. Nah, mulailah digerakkan adanya tanam paksa gitu loh. Jadi
diwajibkanlah semua rakyat ini menanam tanaman wajib. Ada tanaman wajibnya seperti kopi gitu dan daun jarak dan lain-lainnya gitu. Nah itu tuh harus itu nanti juga ketika panen itu juga diberikan kepada Belanda dan dijual kepada Belanda dengan harga yang murah gitu. Nah di sanalah mulai terjadi tekanan batin ya untuk rakyat Indonesia itu, ketika kita udah kerja capek-capek malah hasilnya untuk Belanda gitu, seperti itu gitu. Nah jadi Indonesia tuh nggak cuman dikuras secara sumber daya alamnya, tetapi juga sumber daya manusianya. Artinya semuanya itu dikuasai oleh Belanda itu demi kepentingan pribadinya gitu, demi kekayaan negaranya gitu. Sedangkan Indonesia dapat apa? Dapat kelaparan, melarat, kematian dan segala macamnya, kemiskinan gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh rakyat Indonesia selama berabad-abad selama Belanda di Indonesia. Nah, jadi ekonomi yang dimaksud dengan eksploitasi ekonomi itu adalah menguras semua isi bumi, menguras semua SDM yang ada di Indonesia ini, tenaga rakyat gitu kan, untuk mendapatkan uang atau menaikkan ekonomi Belanda gitu. Karena ketika itu tanaman-tanaman hasil bumi itu yang dijual oleh rakyat kepada Belanda itu, Belanda jualnya ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi gitu, apalagi di pasaran internasional itu gitu, karena itu adalah barang atau komoditas yang memang sangat wajib di Eropa gitu. Apalagi untuk bikin bir, karena di sana tuh kan bir untuk menghangatkan tubuh, jadi rempah-rempah itu sangat dibutuhkan dan barang langka gitu. Artinya kalau barang langka gimana? Pasti mahal gitu kan. Sedangkan Belanda dapatnya dari Indonesia dengan harga yang murah dan bahkan bisa jadi itu tuh gratis gitu kan, tanpa biaya gitu. Nah jadi di sanalah sudah mulai nampak gitu ya kecurangan Belanda itu. Nah sisi lain dari eksploitasi ekonomi ini juga bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan lainnya gitu, seperti kultur stel atau tanam paksa yang saya jelaskan juga tadi, kebijakan tanah dan segala macamnya gitu. Dan itu jelas sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah selain itu selama berabad-abad itu Belanda menjajah Indonesia kan banyak tuh kebijakan-kebijakannya. Nah salah satunya itu juga ada kebijakan pendidikannya. Nah pada masa Belanda ini memang pendidikan bisa dikatakan cukup dihidupkan gitu kan, karena memang tujuan Belanda ini adalah untuk melahirkan orang-orang yang bisa diperbudak. Dalam artian diperbudak itu dijadikan bawahan yang diletakkan nanti di dalam sistem pemerintahan, tapi sebagai kacungnya gitu loh. Artinya bahwa pemerintahan di Indonesia itu tetap dikuasai oleh Belanda itu. Yang memegang pemerintahan di Indonesia itu adalah Belanda. Itulah kenapa kita sebut dengan kolonialisasi, karena dia menguasai segala aspeknya termasuk negaranya. Artinya pemerintahannya dipegang oleh Belanda itu loh. Jadi pemerintahan Hindia Belanda itu memang pemerintahan orang Belanda gitu loh. Didesain sedemikian rupa sebagaimana Belanda gitu loh. Nah, jadi pemerintahan Belanda itu memang menghidupkan pendidikan. Nah tujuannya memang untuk menghasilkan, melihat ya kemana kemampuan orang-orang Indonesia yang memang bisa dijadikan kacung, ibaratnya seperti itu. Nah, dalam segi pendidikan ini juga ada stratanya gitu, artinya segimanapun diperbolehkan rakyat Indonesia untuk belajar, tetap aja strata itu paling bawah gitu. Dan itu pun udahlah orang Indonesia letaknya paling bawah. Nah itu pun orang yang bisa sekolah itu mendapatkan pendidikan itu juga orang-orang tertentu, orang-orang bangsawan, orang-orang yang punya uang, atau orang-orang yang berasal dari keluarga raja dan segala macamnya gitu, terpandang gitu. Jadi nggak semuanya gitu kan. Tapi ada satu hal yang memang sejauh saya belajar sejarah yang saya lihat ya, perbedaan dari masa penjajahan Belanda ini dengan penjajahan Jepang. Kalau di Belanda ini tidak ada satu paksaan dari segi budaya ataupun agama untuk mengikuti atau secara stagnan mengikuti Belanda gitu. Artinya nggak harus mengikuti nyanyian Belanda atau agama yang dibawa oleh Belanda, nggak harus itu. Berbeda dengan masa Jepang, itu adalah paksaan dari bidang itu gitu, dari segi budaya. Jadi sehingga budaya kita tuh juga menjadi imitated gitu loh dari Jepang gitu kan. Sedangkan pada masa Belanda itu nggak kita temuin seperti itu gitu. Jadi kita masih bebas dalam hal berbudaya. Menurut saya, sepemahaman saya seperti itu. Nah, kalau dilihat lagi nih, lanjutkan tentang dominasi politik ini gitu. Nah, banyak itu sebetulnya yang masih kita anut sampai sekarang gitu ya, kita ambil sampai sekarang dari masa Belanda gitu. Mungkin kalau kita ceritakan tentang sejarah Belanda, itu penjajahan Belanda di Indonesia 3 abad itu nggak cukup dalam satu video gitu. Mungkin banyak sekali yang mau kita bahas tentang itu gitu. Kita lihat masa penjajahan itu jelek aja kan gitu.
Nah, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang ada di masa Belanda itu kita pakai sampai sekarang. Dari sistem pemerintahan, dominasi politik yang disebutkan tadi, adanya sistem pemerintahan ya. Nah, kita lihat sekarang ada RT, RW gitu. Ada bupati, ada wali kota, gubernur. Nah, itu tuh sudah ada atau kita mengadopsi dari masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Jadi Indonesia itu saking luasnya pada masa itu, Belanda ini saking terkesimanya dengan besarnya Indonesia ini gitu kan, pusing mau mau menguasainya seperti apa, mau mengontrolnya seperti apa. Jadi dibagi-bagi gitu kan. Jadi kayak semacam ya kadipaten-kadipaten juga gitu. Jadi dibagi-bagilah per daerah juga ada pemimpinnya. Nah, nanti di daerah kecilnya juga ada yang pemimpin kecilnya gitu kan. Jadi nggak langsung ke pusat. Jadi sistem pemerintahan yang seperti itulah yang hingga saat ini masih kita jalankan gitu kan. Kan nggak mungkin kan mulai dari rakyat langsung ke presiden, nggak. Nah, kemudian setelah semua penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, nah yang jadi pertanyaannya, apakah keadaan Indonesia ini baik-baik saja atau bagaimana kondisi rakyat Indonesia pasca dijajah oleh Belanda gitu kan. Ya logikanya saja gitu loh, orang yang telah habis dijajah, habis dikuras gitu tenaganya, hartanya, semuanya itu, apakah masih baik-baik saja gitu kan, apakah sejahtera sentosa gitu kan, apakah maju makmur gitu kan. Nah, tapi ya keadaan yang dialami oleh rakyat Indonesia itu ya pastinya tuh melarat lah gitu. Mana ada orang habis dijajah itu sejahtera sentosa, orang habis merdeka aja belum tentu maju kok gitu kan. Nah, pada saat itu memang terpuruk sekali. Karena apa? Karena dieksploitasi secara besar-besaran, mulai dari tenaga, harta, benda dan segala macamnya gitu kan. Nah, rakyat Indonesia memang mengalami apa ya, tekanan secara lahir dan batin gitu ya. Udahlah fisik tersiksa, batin juga. Kasus-kasus kematian karena kelaparan itu banyak banget, busung lapar itu banyak banget. Kenapa? Karena rakyat itu dipaksa buat kerja gitu kan, kerja paksa, kerja rodi, tapi kurang dikasih makan gitu, bahkan nggak dikasih makan seperti itu. Nah, itu yang paling terasa itu pada kasus kerja rodi buat jalan dari Anyer ke Panarukan gitu. Itu memang banyak memakan gitu, rakyat itu. Karena memang di sana itu nggak dikasih makan berhari-hari, tapi tenaga dipush gitu kan, yang akhirnya mengakibatkan busung lapar dan mati kelaparan. Dan banyak lagi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Jadi kalau kita udah belajar ini, kita lihat, apalagi ada tuh video dokumentasinya juga, ada filmnya gitu kan, kita jadi mikir gitu loh. Dan sekarang kita bisa merasakan hasil bumi kita ini dengan baik gitu kan, sedangkan para penduduk kita itu banyak yang nggak ngerasain hasil bumi ini gitu, cuman bekerja untuk Belanda gitu loh, tapi dia nggak ngerasain. Bahkan banyak yang mati kelaparan gitu, sedangkan kita berlimpah dengan makanan sekarang gitu. Itu yang beratnya gitu. Nah, jadi memang nggak ada ya penjajahan itu yang enak gitu, pasti dampaknya tuh negatif. Nah, tapi itu kan kita lihat dari segi negatifnya ya. Tapi kalau kita bisa mencari atau mencerna hal yang positif juga ada kok yang terselip dari sana. Nah, kita lihat lagi dari segi pendidikan ya. Pada masa Belanda kita banyak tertekan, tetapi banyak hal yang memang menjadi pionir gitu ya, bagi kehidupan kita di masa sekarang itu. Salah satunya itu adalah di bidang pendidikan. Mungkin kalau seandainya pada masa Belanda itu tidak dihidupkan pendidikan gitu, nggak bakal ada tuh namanya kaum intelektual, nggak bakal ada tuh cendekiawan yang lahir pada masa itu yang memperjuangkan Indonesia akhirnya gitu kan. Karena Indonesia nggak merdeka karena fisik aja, tetapi juga karena diplomasi dan juga olahan otak gitu kan, karena orang-orang cerdas dan pintar gitu loh. Kalau seandainya Belanda nggak mengizinkan pada saat itu adanya pendidikan, barangkali kita nggak bakal merdeka karena nggak ada tuh yang namanya cendekiawan yang memiliki ide cemerlang gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi kita kalau kita mencari sisi positif, selalu ada sisi positif dari hal negatif itu gitu. Kira itu adalah perlawanan bangsa Indonesia di berbagai daerah terkait dengan penjajahan Belanda ini. Nah, sebetulnya banyak ya terjadi perlawanan ataupun pemberontakan dari daerah-daerah yang dijajah oleh Belanda itu.
Namun beberapa ada yang berhasil ditumpas oleh Belanda dan juga ada beberapa yang berhasil. Nah, dan dalam sejarah yang kita kenal itu beberapa perlawanan yang paling terkenal itu adalah seperti perlawanan Diponegoro, Pattimura, dan perlawanan-perlawanan lainnya. Nah, di bagian Sumatera Barat atau di Minangkabau ini santer nggak terdengar ya kasus atau adanya pemberontakan. Bahkan jarang sekali yang mengatakan bahwa Sumatera Barat ini pernah dijajah oleh Belanda gitu. Padahal kenyataannya Belanda juga menjajah Sumatera Barat gitu loh, atau Minangkabau gitu. Namun tidak terlalu terdengar karena memang tidak terlalu berhasil gitu loh. Seperti kultur stelsel, apa yang diterapkan di Jawa juga diterapkan sebetulnya di Sumatera Barat ini, tetapi nggak berhasil sebagaimana yang dilakukan di Jawa gitu. Yang pertama, orang Minang ini karakternya itulah tegas. Jadi banyak kebijakan-kebijakan dari Belanda ini memang nggak sesuai sama orang Minang, itu memang dibantah. Yang kedua itu orang Minang ini cerdik gitu loh dalam bahasanya. Jadi setiap kebijakan yang dibikin oleh Belanda dan dirasa hanya menguntungkan Belanda dan merugikan orang Minang, itu justru orang Minang nggak suka gitu loh. Jadi pasti selalu ada ide-ide untuk mematahkan itu gitu kan. Nah, seperti tanam paksa itu juga diterapkan di Sumatera Barat, di Payakumbuh. Nah, tapi tidak berhasilnya karena apa? Karena ketika itu rakyat Sumatera Barat ini ngerasa terlalu tertekan oleh Belanda karena harus ada serahan wajib dan segala macamnya gitu kan. Sedangkan rakyat Sumatera Barat ini merasa nggak diuntungkan seperti itu, dan apalagi setelah tahu bahwa komoditas kopi ini bakal dijual oleh Belanda ini ke Eropa dengan harga yang sangat fantastis gitu. Jadi karena orang Minang ini cerdik ya pemikirannya, dia justru nggak jual dan ngasihkan hasil kopi atau hasil tani itu ke orang Belanda, tapi langsung dijual dong ke orang Inggris gitu. Jadi sehingga untung yang didapatkan tuh berkali-kali lipat gitu. Dan ketika ditanya oleh orang Belanda, dia jawab bahwa gagal panen atau segala macamnya alasannya gitu, karena cerdiknya orang Minang gitu. Jadi karena sifat yang seperti itu gitu loh, ditambah lagi dengan karakter orang Minang yang memang nggak bisa tunduk ke raja ya, jadi dia tunduk kepada alim ulama ataupun minyak mama dan segala macamnya, pemuka adat gitu ya, karena orang Minang ini lebih kepada adat gitu kan. Jadi nggak berhasil itu yang namanya kultur stelsel gitu ataupun kebijakan Belanda lainnya. Jadi itu makanya agak tersamarkan ya penjajahan di Sumatera Barat itu, padahal juga dilakukan atau diterapkan sebagaimana yang diterapkan di Jawa gitu. Dan juga ada perlawanan di sana gitu loh. Jadi perlawanan itu hampir terjadi di seluruh daerah yang dijajah oleh Belanda gitu, karena kesengsaraan yang dirasakan itu sama gitu loh, karena kebijakannya juga sama. Nah, seperti itulah kira-kira hegemoni Belanda di Indonesia itu. Nah, sekarang tugas saudara untuk mencari tahu atau melihat ya, menelaah bagaimana kultur dari masyarakat kita atau masyarakat di daerah yang pernah dijajah oleh Belanda itu gitu, atau pernah merasakan kebijakan Belanda itu. Saya rasa juga nggak selalu ada sisi kelam, pasti ada juga sisi baiknya gitu kan, karena mau didustakan atau gimana, kita banyak mengadopsi kok dari apa yang udah terjadi di masa pemerintahan Hindia Belanda itu gitu. Mulai dari sistem pemerintahan bahkan hingga sikap atau karakter kita pun juga banyak yang nempel dari masa Hindia Belanda gitu kan, dari pemerintahan Belanda gitu. Jadi coba saudara telaah itu dan analisis itu lebih dalam gitu kan, sehingga saudara paham gitu, wow, jadi karakter yang seperti ini atau kultur masyarakat seperti ini ada kaitannya gitu loh dengan masa itu gitu loh. Basically orang yang pernah terjajah itu pasti memiliki mental yang berbeda gitu ya. Jadi itu tugas saudara gitu. Ya, dan untuk penjelasannya saya rasa sampai di sini cukup gitu kan. Karena untuk kita membahas lebih dalam itu saya rasa saudara bisa baca buku atau cari pengetahuan di tempat yang lain. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita dalam materi 4 dan 5 ini. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi di materi minggu depan. Tapi juga materinya udah beda ya, bukan Belanda lagi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga saudara paham dan tertarik dengan pembahasan ini. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.